apabila Allah hendak menampakkan, memberikan, menyatakan suatu sir rahasia sehingga nyata pada diri seorang hamba, maka Allah uji dia terlebih dahulu. Tampaan dari Allah supaya si hamba mengalami tarakki, kenaikan maqam, kenaikan kualiti rohani. Orang yang sombong dengan tarekahnya, Allah cabut nikmat zikir dan wiridnya. Orang yang sombong dengan hakikatnya, Allah cabut nikmat rindunya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hakikatus sabar itu sudah masuk kepada maqamul iliyyin, ala wahya muraqabatul ma'iyah, muraqabah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para sahabat, bahkan para nabi, semua para wali Allah, dan semua guru-guru mulia, wabil khusus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, Abdul Hasan Syazili, Muhammad Bahaidin Syah Naqsyabandi, Sayyidina Syatari, Sayyidina Rifai, Sayyidina Idrisi, Sayyidina Salmani, Sayyidina Ahmad Sirhindi, Sayyidina Khalidi. Untuk semua mereka, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau baca siratal ladzina an'amta alaihim, wasal, lanjut, jangan khokaf ya. Kalau wakaf ulang dari awal. Itu qiraah kita, qiraah Imamuna Asim diriwayatkan oleh Sayyidina Hafiz. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jika tuan-tuan berhenti, ulang dari awal. Kenapa? Karena coba pandang mushaf, itu ada tulisan la di atasnya, lam alif, artinya tidak boleh wakaf, tidak boleh wakafnya, mesti wasal. Meskipun di luar sana ada kaidah qiraat yang lain yang membolehkannya untuk diwakaf, namun ilmu ini bersilsilah. Begitulah cara baginda Nabi Muhammad SAW membaca ya. Saya tidak mau bicara bab qiraat karena panjang lagi urusannya, panjang lagi masalahnya. Kita bahas yang tadi kita hantarkan di awal, bahwa makhluk yang paling banyak diuji, diberikan cabaran, ujian, dugaan adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka otomatis umat terbanyak diberikan tempaan ujian adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan siapa umatnya? Kitalah umatnya. Maka qulu alhamdulillah, katakan alhamdulillah kami yang paling banyak ditempa oleh Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji terima kasih ya Allah yang telah menempa kami, baik itu disebut oleh manusia baik ataupun buruk. Semuanya itu, ini yang akan jadi bahasan kita. Tiadalah takdir baik ataupun buruk, kecuali itu sababut tarakki, sebab rohani seseorang naik tingkatan. Dan malam ini kita khususkan kepada An-Zulmaniyah
wal khati'ah sababani minal asbab at-taraqqi. Ini kaidah kita, bahwasannya hijab-hijab kegelapan, bahkan ya maju boleh, maju tak apa, biar muat lebih dekat. Kapan lagi jumpa dekat sedekat ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban doktor, marhaban doktor. Saya mau tanya nih tuan-tuan, datuk kita, kakek kita Sayyidina Adam alaihissalam, berlaku kepada beliau kesalahan, khati'ah, ya, beliau menganggapnya dosa, tapi di sisi Allah bukan dosa. Maka kaidah Ahlus Sunnah, para nabi tiada berdosa, tapi semua nabi merasa berdosa. Faham ini kaidah? Semua nabi terbebas dari semua dosa, bukan salah. Nabi boleh salah, tapi nabi tak boleh dosa. Mustahil beliau berdosa. Namun boleh salah, boleh silap, boleh keliru. Sayyidina Adam, di saat beliau memakan buah larangan yang dinamakan syaitan, ini syaitan kasih nama Syajaratul Khuld. Ini nama pemberian syaitan. Syajaratul Khuld, pokok kekekalan, tumbuhan kekekalan. Kalau di Indonesia kita sebut pohon, orang sini sebut pokok kekekalan. Ini siapa yang beri nama? Syaitan, iblis. Iblis pun suka beri nama. Maka hati-hati, tidak semua ilmu nama dari Allah. Kadang-kadang ilmu nama bersumber dari waswas syaitan, ya. Di saat Sayyidina Adam, fa'azallahuma syaitan, tatkala Sayyidina Adam digelincirkan oleh syaitan, apakah itu sebuah kegagalan ataukah itu sebuah kemajuan? Secara zahir, akal kita, rasio kita secara logis mengatakan ini apa? Kegagalan. Betul. Tapi seandainya Sayyidina Adam tidak memakan pokok kekekalan itu, maka tiadalah kita jumpa hari ini, tiadalah kita berzikir pagi dan petang, tiadalah kita ngaji ma'rifatullah, tiadalah kita rindu serindu-rindunya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakah yang lebih baik? Oleh karenanya, inilah kaidah khati'atu Adam sababun lit-taraqqi. Ini kaidah, tolong dipegang. Mungkin sebagian ulama sudah tulis dengan bahasa yang lain, tapi ini bahasa dari Al-Faqir biiznillah yang Allah torehkan dalam hati kita. Jadi ini bukan bahasa saya, tapi bahasa yang Allah torehkan dalam hati. Bahwasannya kesalahan yang terjadi, mengalir, berlaku pada Bani Adam, itu sababut taraqqi. Kama taraqqa Adam bi khati'atihi, sebagaimana Sayyidina Adam, ia diangkat oleh Allah dengan kesalahannya. Laula al-khati'ah ma wasala as-salik ila Allah. Kalau bukanlah ada kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, kekeliruan-kekeliruan, maka seorang salik tidaklah pernah belajar usul sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, syaitan senang, aku berhasil menggelincirkan Adam. Tapi di mata Allah, Allah pun senang,
inilah saat hambaku kekasihku Adam belajar tentang aku, belajar lebih banyak tentang kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada orang faham tentang Sayyidina Adam, dia tiadalah menghujat dan membenci Sayyidina Adam. Yang menghujat Sayyidina Adam hanya Bani Israel, tapi setelah Sayyidina Musa kasih ajar, mereka faham. Dahulu kata Sayyidina Musa, Nabi Musa tahu Nabiullah Adam masih hidup secara rohani, maka rohani dia jumpa. Nah, pertemuan rohani ini sebagaimana para nabi boleh bertemu dengan nabi yang lain, maka seorang wali boleh jumpa dengan rohani wali. Itulah makna al-ulama warasatul anbiya. Kama iltaqa arwahul anbiya bil anbiya, altaqa warasatul anbiya bi warasatil anbiya. Ini kaidah juga, tolong dipegang. Ya. Sebagaimana jumpa rohaniah para arwah para nabi dengan arwah para nabi, maka arwah para wali pun jumpa dengan arwah para wali. Ya. Kaidah ini bukan mahal jidal, bukan untuk diperdebatkan. Ini hanya untuk dilalui dan dirasakan. Jika Tuhan tidak merasakan, tidak usah juga debat. Ya. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau kemudian berpandangan, berpendirian, berfaham terhadap suatu hal yang kau tidak faham. Ya. Nih, alhamdulillah kawan-kawan kita, saudara kita di Brunei, ya, belum pernah ziarah ke Syarif Ali, padahal itu jid mereka. Saya ajak ke sana. Alhamdulillah, biiznillah, Allah izinkan beberapa orang yang dipertemukan rohani dan rohani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Bukan berarti kita ini wali Allah, tapi kita ini pecinta wali. Syukur-syukur kita diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Amin Rabbal Alamin. Ya. Kita tidak boleh merasa diri kita ini orang yang bernilai di sisi Allah. Ya. Hati-hati di situ. Kecuali idza ghalaba 'alaika tajalliyatul jamaliyah. Idza ghalabat 'alaika tajalliyatul jalaliyah. Jika cahaya jalalnya memancar, membahana, barulah tanpa disadari, tanpa mampu menguasai, baru keluarlah kalimat-kalimat itu. Sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah raja di raja, penghulu, pemimpin semua umat manusia, tapi bukan sombong, tapi tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudariku, tuan-tuan yang bukan Allah, Sayyidina Adam, dia tersilap, keliru, salah. Salahnya itu asbab dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau cari salah orang, ada salah orang. Nah, Sayyidina Adam saat jumpa dia tanya, ya Rabb, pertemukan aku dengan Nabi Allah Adam, kakekku. Maka jumpalah dia. Di saat jumpa, Sayyidina Adam bertanya, Sayyidina Musa bertanya. Inilah dalil bahwa dialog arwah dengan arwah boleh terjadi. Orang hidup dengan mati boleh terjadi. Ini dalil Sahih Bukhari. Hai Adam, kakek kami, ya, engkaukah ini orangnya, ya, yang menyebabkan kami terusir dari surga? Apa jawaban Sayyidina Adam? Ternyata Sayyidina Adam lebih cerdas. Oh, ini Nabi yang katanya dapat berkalam-kalam dengan Allah, tapi tidak faham bahwa yang berlaku kepadaku adalah bagian dari takdir kehendak Allah. Fahaja Adamu Musa. Maka Sayyidina Adam berhujjah, mengalahkan hujjah Sayyidina Musa. Ya, bagaimana tidak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua asma' ada pada Sayyidina Adam. Semua hujjah ada pada Sayyidina Adam. Maka tiadalah berlaku musibah, kesalahan, bahkan dosa bagi kita. Dosa itu musibah, dosa itu keburukan zahirnya.
Betapa banyak kita jumpa orang dia sadar dalam maksiat, dan juga tidak sedikit kita jumpa orang dia sangat sombong dengan taat. Dia sombong dengan thariqahnya, dia sombong dengan manhajnya, dia sombong dengan mazhabnya, dia sombong dengan pakaian-pakaiannya, dia sombong dengan zikir-zikirnya, dia sombong dengan tahajudnya. Betullah kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman muncul sekelompok orang, ya, tahkiru salatukum bi salatikum. Salat kamu mereka hina, mereka remehkan di samping salat mereka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka ciri-ciri taifah syaitaniyah, kelompok-kelompok pengikut syaitan, dia meremehkan, menghina kelompok yang lain, tidak sayang kepada kelompok yang lain. Kita boleh tahu makom kita, tapi kita wajib sayang kepada semua orang lain. Kalau Tuhan ini tahu makomnya tinggi, bolehlah. Tapi semakin tinggi orang, semakin kenal dia kepada Allah, semakin dia dekat kepada dan menyatu dengan nur daripada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah paling sering menyebut Rahman dan Rahim, karena itu adalah isi daripada nur zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu kitab supaya kita dapat berkah. Walaupun secara tema sudah cukup tadi, tapi kita ambil, ternyata adakah bahasan serupa dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, tapi kitabnya sudah tidak kuning, ya, masih gundul pakai bahasa Arab bukan bahasa Melayu, ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar Al-Bannani, ya. Judul kitabnya Bughyatus Salik. Di ribat kita sekali sebulan buka kitab, ya. Masih bagian awal-awal kalau di ribat. Di sini saya langsung lompat ke pasal 74. Apa kata beliau? Al-waswasatu sababut taraqqi. Itu judul dari muhakkik, ya. Sebenarnya bukan itu judul dari muhakkik. Apa kata beliau? إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لعبد سرا من أسراره أغرى إبليس لعنه الله بوسوسة, ya. Apabila Allah hendak menampakkan, memberikan, menyatakan suatu sir rahasia sehingga nyata pada diri seorang hamba, maka Allah uji dia terlebih dahulu. Dengan apa? Allah lah yang menggerakkan, mengizinkan iblis untuk memberi waswas kepadanya. Saya mau tanya, iblis ciptaan Allah atau tidak? Makhluk Allah, maka dia tiada bergerak kecuali dengan izin, tapi Allah tidak ridha. Jadi Allah izin tapi Allah tidak ridha. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Mu'tazilah, kelompok Qadariyah, mereka mengatakan jika Allah izin pasti ridha. Ya, masa kita lebih sempurna dari Allah? Ya, bukankah kita pernah mengizinkan anak tapi kita tidak ridha? Sudah, kamu pergi, tapi kita tidak ridha. Kita marah dengan pasangan, sudah sesuka kamu, tapi kita tidak ridha. Aku izinkan kamu tapi aku tidak ridha. Ya, sering gitu. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Adam, Allah buatlah skenario supaya ia mendapatkan asrar-asrar yang lebih sempurna. Dikirimlah Azazil yang sudah diberi nama baru Iblis. Fa'azallahuma syaitan. Setiap yang menggelincirkan itu dinamakan syaitan. Mau dia manusia, mau dia jin, mau dia hewan, disebut dengan syaitan. Maka Nabi Muhammad SAW sebut hewan-hewan yang berbisa, yang berbahaya, ada saat sholat maka boleh dibunuh. Sholatnya kemudian sesaat ditawakufkan. Fahuwa syaitan. Begitu kata beliau dalam hadis yang sahih. Itu binatang syaitan. Maka ada syaitan itu semua yang mengganggu, semua yang merusak. Ya, maka jangan-jangan kita ini syaitan juga. Ya,
Tapi jangan lama-lama jadi syaitannya, ya. Jangan lama-lama jadi syaitannya. Maka tuan puan, saudara-saudariku, maka Allah, jika ada was-was, jangan sedih. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika zikir, coba try zikir, pasti banyak pikiran. Tapi kalau nonton film Netflix, apa lagi? Netflix apa lagi? Saya nak tahu lah namanya itu ya. YouTube. Wow, fokusnya Masya Allah. Wala tufakkir syai'an illa ma ra'aita. Engkau tidak pikirkan kecuali yang engkau lihat. Betul ya? Namun jika Allah sedang mengizinkan kita memandang kepada YouTube-nya kolbu, film yang dari kolbu, maka Allah kirimlah syaitan mengganggu fikiran supaya kolbu tidak aktif, supaya channel ini tidak hidup, ya. Itu disitulah banyak murid-murid gagal. Dia pikir, wah, sepertinya zikir guruku tidak keramat, seperti guruku bukan wali. Dia bukan wali, gurunya yang dia salahkan. Dia yang diganggu syaitan, gurunya yang dia kata-katai, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ada murid, diujilah, murid sadiq dan murid kadhib. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jadi murid yang sadiq, murid yang sesuai lahir dan batinnya, murid yang tidak patah, putus semangat, putus asa di saat diganggu oleh syaitan. Maju terus, ya, zikir terus. Seharusnya Allah akan buka batin seseorang setelah dia zikir 30 menit. Tapi di menit ke-20 orang ini sudah tak kuat, aku sudah. Seharusnya dia sabar 5 menit lagi, Allah buka kalbunya. Tapi sayang sekali dia tidak sabar. Kadang Allah mau buka lebih lama, 1 jam, 30 menit tambah 30 menit. Kadang 2 detik pun sudah mulai. Kadang Allah buka pada istighfar, tidak dibuka saat salawat. Allah buka saat salawat, nikmat zikir tidak diberi saat zikir. Suka-suka Allah yang beri, bukan suka-suka guru. Ya, maka banyaklah murid yang menangis, merasakan getaran kolbunya saat dia beristighfar. Berarti makom dia makom taubah. Ada murid yang bergetar saat dia bersolawat, berarti makom dia makom mahabbah. Ada murid yang bergetar kolbunya, yang rindu saat dia berzikir, menyebut nama Allah, maka makom dia sangatlah banyak. Ya, disitulah mulai berjalannya seorang salik, seorang murid menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan yang bukan Allah, apabila kita diberi was-was, maka yakini anugerah ada bersamaannya. Hatta syaitan pun tidak lihat. Saya tadi kalamkan syaitan itu ada jin, ada manusia, bahkan haiwan. Betul? Oke? Sudah faham? Apabila Sayyidina Adam diganggu oleh syaitan dari iblis jin, maka ujian terberat manusia hari ini diganggu oleh syaitan berwajah manusia. Syaitan berwajah manusia. Apa tugas syaitan? Ayat yang paling mudah dihafal, surat terakhir dalam Al-Quran, paling mudah, tidak usah pakai dalil-dalil aneh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Nama dari syaitan yang masuk ke dalam diri manusia, ke darah daging manusia, yang bertugas memberi waswas, namanya syaitan khannas. Apa tugas dia? Syaitan pun bertugas
Masa ulama tak ada tugas? Masa salik murid tak ada tugas? Masa manusia tak ada tugas? Syaitan pun bertugas, iblis pun bertugas. Ambil tugas, jangan kalah dengan syaitan. Ya, apa tugas dia? Yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan was-was, gundah gulana, gelisah yang tiada hentinya ke dalam kolbu, dadanya manusia. Ya, ada rasa gelisah hari ini. Ya, ada gelisah hari ini. Ada perasaan was-was hari ini. Ragu, buruk sangka ada. Ya, berpikir buruk terhadap guru ada. Berpikir buruk terhadap saudara kawan ada. Ya, tetangga, jiran ada. Jiran itu ada jiran offline, ada online. Ya, ada jiran offline, oke. Ada jiran online. Ada jiran satu kampung, ada beda kampung. Ada jiran satu negeri, ada lain negeri. Itu semua hati-hati. Apabila ada orang membersihkan, menjelek-jelekkan saudara kita, sahabat kita, berarti Allah sedang hantarkan juga nur. Ya. Was-was itu zulumat, kegelapan, usri, kesulitan. Allah sedang berikan nur, yusri, ya, kemudahan-kemudahan. Dan itu bersamaan. Setiap ada was-was, maka Allah beri ma'rifat. Setiap kali Allah tutup sulmaniyah dengan kegelapan, sebenarnya ada cahaya di belakang itu. Setiap Allah menahan satu pemberian, Allah memberikan pemberian-pemberian yang lain. Allah tahan seseorang sukses dalam berusaha, ternyata Allah sedang ingin dia tahajud di malam hari, dia berzikir pagi dan petang, dia silaturahim kepada guru-guru dan ulama, dia minta doa kepada masyayikh, dia ziarah kepada kubur-kuburan orang soleh, dia ihsan kepada orang tuanya, dia menyapa tetangganya. Ternyata Allah ada mau. Itulah cara-cara Allah. Karena seseorang apabila dia selalu di atas angin, selalu dia senang, dia jumpa orang, dia remehkan. Saya tahu isi rekening dia, saya tahu isi dompet dia. Paling ini orang nih, orang ekonominya low, lemah ini. Jumpa lagi, ilmunya sedikit, lupa di thariqah tidak benar, maka Allah berikanlah itu. Orang yang sombong dengan thariqahnya, Allah cabut nikmat zikir dan wiridnya. Orang yang sombong dengan hakikatnya, Allah cabut nikmat rindunya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka cari-cari kesalahan orang lain, maka Allah tutup mata batin dia membaca aib dirinya sendiri. Ini hati-hati ini. Ini sudah mulai ini dokter semannya. Jangankan kalau dulu Ahlus Sunnah lawan Wahabi, sebentar lagi bahkan mungkin sudah mulai sesama ulama Ahlus Sunnah saling mengata-ngatai. Ya, Ahlus Sunnah yang ahli kalam mencari keburukan Ahlus Sunnah yang sufi. Para sufi ahli tarekat pun meremehkan ahli kalam. Ahli kalam mengatakan, sesatlah kau wahai sufi. Kata sufi, hei zindiklah kau wahai ahli kalam. Sama itu. Orang tak bernasab nuduh orang bernasab, orang bernasab sombong dengan nasabnya. Nauzubillah min. Ini sudah mulai sesama Ahlus Sunnah. Maka saya baru ingat 2020 awal pandemi, salah satu wali Allah yang misterius berkalam kepada saya, engkau nanti lihat Ar-Razi. Tidak semua orang Ahlus Sunnah itu benar-benar Ahlus Sunnah. Itu hanya klaim, hanya aku Ahlus Sunnah, aku thariqah, aku sufi, aku asy'ari, aku syafi'i. Tapi batin dia belum. Aku berthariqah, saya thariqah fulan, saya thariqah ini, thariqah itu. Itu hanya yang aku. Padahal jalan ini jalan menghabiskan keakuan.
Dulu mungkin berlawan dengan Wahabi karena suka jidal, debat, ya. Sekarang sepi, tidak ada debat, maka cari kawan sendiri debat. Kawan sendiri debat, walaupun hanya beda thariqah, hanya lain daripada mazhab dan manhaj. Ya, sebentar lagi ini ilmu yang diajarkan Dr. ini Fakhrul Razi ini akan dibatalkan orang sesama Ahlus Sunnah ini. Ya, tentang martabat 7, zikir talqin, al-haqiqah al-muhammadiyah, nur Muhammad, akan dimulai dibatalkan sesama Ahlus Sunnah. Padahal ini bukan bab aqidah, ini bab zauq, bab rasa. Ya, kenapa ahli akidah begitu kemudian ingin mencari kesalahan? Karena salah baca. Ini bukan bab akidah, ini bab rasa. Jika tuan tidak mengalaminya, tidak usah juga dibahas. Ya, tidak sampai rasa kepada Nabi Muhammad, sudah cukup katakan yang pertama Allah cipta adalah air, suka-suka, ya. Karena bab yang disebut asal muasal bukan bab akidah, itu disebut dengan bab ontologi, ilmu bidayah, ya. Yang wajib itu ilmu akidah, bab iman, ya. Orang berdebat siapakah yang lebih dulu cipta, Nur Muhammad kah, Aras kah, air kah, tidak masalah, ya. Hakikah Muhammadiyah kah, Nur Muhammad, tidak ada masalah, itu dzauq, ya, zat. Karena hadisnya pun beragam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah cipta adalah al-qalam. Ada hadisnya Imam Tirmizi, hadis hasan. Ada riwayat lain tapi dhaif, awwalu ma khalaqallahu al-aql. Yang pertama Allah cipta akal. Ada lagi hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika Jabir. Yang pertama Allah cipta nur Nabi ka Jabir, hadis Abdul Razak. Tapi dalam naskah yang ada hari ini tidak ada itu teks. Adanya dalam yang dinukil oleh Imam Suyuti. Ada lagi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan makhluk. Hadis tidak sahih. Itu bab rasa. Itu bab rasa. Maka kita tidak akan sebut juga hadis dhaif itu hadis yang sahih. Kita tidak sebut juga hadis ilham itu hadis. Cukup katakan ilhami atau hadis ilhami, ya. Namun saudara-saudariku, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apabila ada, kalau dulu Wahabi mungkin menjelekkan kita, membid'ahkan kita, masuk akal. Tapi hari ini mungkin sesama Ahlus Sunnah, ya, membid'ahkan sahabatnya sendiri, mengatakan sahabatnya sendiri orang sesat. Nah, mengikuti ilmu ini itu sababut taraqqi. Jika engkau marah, engkau gundah, engkau ragu, engkau sakit hati, engkau emosi, engkau berkata buruk dalam menanggapi, maka engkau fa'anta misluhu, engkau samalah dengan dia. Berarti engkau tidak diberi satu maqam. Jika kita dicaci maki orang, disesatkan orang, ini ujian apa? Apa ujian kalau dicaci maki orang? Apa yang sedang Allah ingin beri? Satu makom yang diperoleh oleh sebagian ulama 70 tahun mereka tidak sampai. Tapi cukup kita dihujat dengan beberapa hari, bahkan satu hari, orang sampai. Bagaimana caranya? Jika ada orang menghujat, doakan kebaikan bagi orang itu. Inilah kalam para imam dahulu, ya. Ya. Para musuh itu, ya, adatun atau uddatun, para musuh atau a'da'un lahum fadlun alayya wa minna. Para musuh itu orang-orang membenciku, orang-orang yang mencari kesalahanku. Nah, selama kita ini, adakah kita dicari kesalahan oleh orang lain? Ada? Pasti ada. Adakah kita ini kalau dicari kesalahan, kata Dr. Farid, pasti ada salahnya. Hatta Nabi Adam dicari kesalahannya oleh Nabi Musa, ketemu salahnya. Betul tak? Buka Sahih Bukhari, ketemu apa yang oleh Orientalism dikata kesalahan-kesalahan Muhammad. Masya Allah.
Mereka kumpulkan beberapa riwayat-riwayat kesalahan-kesalahan Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Ada seorang Nabi Muhammad SAW dicari kesalahannya oleh orientalis yang tidak beriman kepada beliau, jumpa. Apalagi kita, ya. Maka beliau mengatakan, orang yang memusuhiku, asbab dia aku diberi anugerah oleh Allah SWT. Harusnya berbaca wirid puluhan tahun, tapi cukuplah puasa puluhan tahun, cukuplah dicaci maki orang sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, dia sampai di maqam as-sabr, maqam kesabaran, maqam ma'iyah. Jadi orang kalau tanya bagaimana cara muraqabah ma'iyah, tidak usah zikir 70.000 la ilaha illallah, mungkin anda capek, ya, tapi ada jalur pintas, ya, engkau dihujat orang. Bagaimana cara menanggapinya? Salamatus sadar. Apa arti salamatus sadar? Tidak membiarkan ada kata-kata buruk masuk dan muncul dari dalam diri, ya. Jika kita memunculkan apalah itu orang, jika kita mengatakan dia nggak lebih alim daripada aku, jika kita mengatakan tarekat dia tidak sahih, ya, tidak satu level, berarti kita menumbuhkan sombong. Tapi jika katakan alhamdulillah ada orang menegurku, tiadalah ada orang menegurku kecuali dengan izin dari Allah SWT. Itulah tuan-tuan, jika syaitan iblis menggoda Sayyidina Adam dengan izin Allah, maka jika ada orang hasad, iri, dengki kepada kita, itu dengan izin Allah. Ridha. Jika kita ridha, kita naik lagi makom yang lebih cepat lagi dari sabar kepada ridha. Itu lama sekali, karena banyak orang sabar tidak ridha. Betul kan? Puan-puan ini khususnya, ya. Tuan-tuan ini lah asbab tuan-tuan ini. Puan-puan itu nggak sabar, tapi tidak ridha. Ridha istiwaul mur wal hul, sama saja bagi dia, takdir buruk, takdir baik, rasa bertuhan dia tidak berkurang, tidak berubah, malah dia tambah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di alam lain. Lelah hayati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada 2 maqam Allah beri, dan itu semuanya maqamul illiyin, maqam wali-wali besar, wali-wali abdal. Bahkan ridha itu maqam wali kutub. Orang ridha itu wali kutub, orang sabar dia wali abdal. Kenapa dia sabar? Dia salamatus sadar. Ciri-ciri abdal, qalbunya tidak menyimpan kebusukan, ya. Mungkin banyak orang bertanya, adakah batas kesabaran? Ada batas kesabaran jika Anda sudah tidak sabar. Dan lain orang, lain makomnya, lain batasnya. Tapi jika seseorang mengerti hakikat sabar, hakikat sabar itu muraqabah ma'iyah. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Kenapa? Coba lihatlah orang sabar, lidah dia selalu nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, apalagi ya Allah. Ujian lagi apa ya Allah, dugaan apa lagi, semua disebut Allah, 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 Allah. Dan dia membaca penuh dengan zaum, penuh dengan rasa. Yang mana dia tidak dapatkan itu di atas sajadah. Ya, betul tak? Ya. Oleh karenanya hakikat sabar itu sudah masuk kepada maqam liliyin,
ala wahya muraqabatul ma'iyah, muraqabah bersama dengan Allah SWT. Tapi orang awam, salik pemula, murid pemula mengira dia bersama Allah. Tapi kalau orang yang sudah mengerti hakikat a'lal aliyyin, ini lain lagi. Ini makamnya para aktab, para wali-wali itu. Ya, semoga kita diizinkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Adakah layak seorang jiwa yang hadis dicipta hudus bersamaan dengan Allah yang qadim? Mungkinkah yang qadim, Allah yang maha tidak berawal, maha tidak berakhir, maha kuasa, maha wujud, dibersamai oleh kita yang baru diwujudkan? Masih adakah wujud si hamba dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Maka as-sabru haqiqatul fana. Sabar inda al-aqta, inda al-arifin haqiqatul fana. Sabar itu bagi para arifin adalah hakikat kefanaan, karena dia memandang, mana mungkin Allah membersamai aku ini tiada di hadapannya, aku ini baru. Binisbah ila Allah fa ana ghairu mawjud, wa amma binisbah ila ghairillah fa ana mawjud. Jika dinisbatkan kepada Allah yang maha qadim, tiadalah aku. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upayaku. Tapi jika kepada makhluk, barulah aku tampak. Jadi bagi orang-orang yang diberi kemakrifatan oleh Allah SWT, dihujat, diganggu, iri, dengki, ada orang-orang begitu, dia tidak mengeluh dengan keluhan yang berarti. Jika dia sempat pernah mengeluh, dia bertobat dari keluhannya, bukan bertobat ya, mendoakan keburukan bagi musuhnya. Itu sebabnya di Ribat tidak diijazahkan Hizib Nasr. Hizib Nasr tahu, mau mendoakan keburukan bagi musuh, baru disakiti sedikit baca Hizib Nasr. Hizib Nasr ini mendoakan kehancuran orang yang mengganggu kita. Sesama muslim masih bersyahadat didoakan ya. Saya pun dulu mengamalkan begitu, tapi sudah tidak mengamalkan itu hanya untuk perang terhadap orang zalim ya. Zalimnya sudah mengganggu hayat kita, mengganggu ketenangan kita, baru ya, ketenangan yang dalam artian yang luas ya. Tuan-tuan ini kan kalau tidak buka komen-komen YouTube, komen-komen Facebook, komen-komen Instagram, tidak ada masalah hidup. Kita cari-cari masalah karena kita cari-cari komen. Salah tuan baca komen, salah puan baca komen, tidak usah dibaca. Jika itu merosak ke dalam diri, tidak usah dibaca. Kita yang mau cari-cari kesalahan. Inilah anehnya. Detik pertama dia masih happy, ketika buka sosial media ada orang menghujat dia, langsung detik kedua wajahnya berubah, jantungnya berdebar, perasaannya mulai gelisah. Ya salam. Siapa yang meracuni diri sendiri? Kita yang meracuni diri kita sendiri ya. Mau hidup sehat lahir batin, tidak hanya makan yang sehat, bacalah yang sehat-sehat ya, bacalah yang baik-baik. Oh, orang Melayu nih, kata orang, hobi baca apa? Baca komen, baca WhatsApp, Masya Allah. Tapi kalau diberi buku satu, detik ketiga huruf Zai dan Kha langsung akhirnya awalnya dia membaca buku, lama-lama buku membacanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka perhatikan saudara-saudariku, tuan-tuan, jika di surat sebelum An-Nas, ini asrar luar biasa di situ.
kita diajarkan berlindung bukan dari zat orang yang hasad, tapi dari perbuatan orang yang hasad. Namun Allah memberikan penampakan di situ. Yang nampak orang hasad, tapi jangan engkau terjebak pada hasadnya. Perhatikan, idza hasad, berlindunglah min syarri hasidin, bukan min hasidin. Berlindunglah dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad, idza hasad, bukan dari orang yang hasad. Lain. Kenapa? Orang yang hasad itu adalah mesin-mesin Allah SWT untuk mengangkat derajat hamba. Yang makhluk paling hasad di muka bumi, paling iri dengki di muka bumi, ahsadun nas iblis, syaitan. Makhluk yang paling iri dengki kepada yang lain adalah iblis. Maka siapa yang mengalir iblis dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang iri dan dengki. Dan perhatikan, Allah berikan kita ibrah yang luar biasa. Berlindunglah engkau min syarri hasidin idza hasad, bukan min hasidin. Apa bezanya min syarri hasidin dengan min hasidin? Min syarri, dari keburukannya orang yang hasad, karena kullun nas hasidun. Setelah saya melihat-lihat, ya, kontemplasi, melihat ke dalam diri, ke semua, ternyata semua manusia itu hasad. Semua manusia hasad, tiada manusia yang tidak hasad. Apalagi jin, bahkan malaikat pun ada hasadnya. Tapi hasad itu ada dua, la hasada illa fitnatain. Maka ada dua hasad yang dibolehkan oleh Allah SWT. Rajulun atahu Allahu malan fayatasaddaq bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu ilman atau Qur'anan yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberi harta, dia berbagi siang dan malam. Siang dan malam secara zahir waktu, tapi secara batin, zahir, orang yang memberi sedekah siang itu orang yang punya materi. Orang yang bersedekah malam, orang yang bersedekah nur kepada orang lain, bersedekah ilmu kepada orang lain. Ini penjelasan Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, ya. Ana al-laili wa ana an-nahar, malam dan siang. Malam ahlullah, siang itu orang punya harta. Malam menunjukkan dia punya nur dalam dirinya, itu yang dia bagi-bagi. Makanya kita hormat kepada dermawan ilmu dan dermawan harta, ya, kita hormat kepada mereka. Semoga Allah memberkahi mereka, amin ya Allah, amin. Dan yang itulah yang disebutkan, ya, orang yang diberi ilmu, beri Quran, dan dia membacanya siang dan malam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ulama kita menyebut hasad yang positif, yang ijabi, disebut dengan ghibtah. Bahasa Arabnya apa? Ghibtah. Saya pernah bahas ini, tapi sudah lama sekali. Ghibtah itu lainnya dengan hasad yang salbi, iri dengki. Iri dengki, kita iri kepada saudara kita, dan kita mengangankan nikmat Allah hilang dari dia. Kita angankan Allah kemudian mentakdirkan buruk kepada dia. Itu namanya iri dan dengki yang negatif. Itu hasad syaitani. Hasad syaitani. Ada hasad yang tidak syaitani, hasad yang tadi zulmani, ada hasad nurani, hasad nur. Itu yang tadi. Kita melihat orang kaya dan kita ingin kaya seperti dia supaya kita dapat beramal seperti dia. Kita lihat orang kaya beramal, Masya Allah. Kalau orang kaya, maka dia suka berbagi, dia suka bantu orang, dia tenang beramal, dia bolehlah haji umrah sering-sering.
dia bolehlah ziarah jauh-jauh, dia bolehlah berguru kepada syekh dari manapun. Maka kita berangan-angan, semoga saya diberi kekayaan oleh Allah sehingga saya boleh juga seperti itu. Itu namanya ghibtah. Apa sebutannya? Ghibtah. Menginginkan apa yang didapat orang yang dapat nikmat, tapi tidak mengangankan keburukan bagi mereka. Paham? Betul semua kita orang hasad, tapi ada hasadnya hasad gelap, kegelapan syaitan, ada hasadnya hasad nuraniyah, hasad cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering bacakannya kalimat dari Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kullu ni'matin mahsudah, kullu man'umin mahsud. Setiap nikmat pasti diirikan, didengki orang. Maka setiap orang diberi nikmat pasti orang iri. Karena nikmat itu ada materi, ada imateri. Maka semua orang pasti ada yang iri. Baik irinya dengki syaitani ataupun iri dengki zulmani. Hati-hati kawan, saudaraku. Ini banyak orang takut dicaci, akhirnya dia tidak buka majelis. Nah, berarti dia gagal. Dibentak sedikit, dihadang sedikit, dimob sedikit oleh orang yang hasad pada dia. Yang hasad kepada ilmu, ulama. Yang hasad kepada dai, dai. Yang hasad kepada guru, guru. Yang hasad kepada mursyid, mursyid. Yang hasad kepada orang thariqah, orang thariqah. Sebagaimana yang hasad kepada politikus, politisi juga. Yang hasad kepada orang berniaga juga. Betul tak? Tidak mungkin ya, ulama hasad kepada umara. Mungkin tak? Mungkinkah orang berniaga hasad kepada ulama? Tidak connect ya, tidak relevan. Nah, apa ciri-ciri gagalnya seorang alim dengan taklimnya? Jika ada orang berkalam kepadanya, engkau ni buka-buka rahasia Allah, engkau buka ilmu rahasia, orang awam tak faham. Nanti sesat orang awam. Justru ilmu itu dibuka supaya orang awam tidak sesat, tidak salah faham. Akhirnya dia takut tutup kitab. Ya sudahlah. Padahal orang ini yang menegur dia tidak faham kitab itu. Kalau kita hitung-hitung tuan-tuan, semua kitab ulama itu orang awam tidak faham. Betul-betul. Kitab Mata Nabi Syuja, antum paham? Itu fikih paling basic. Siapa paham? Ya, saya khatam alhamdulillah. Ya, ngaji kepada masyayikh di Mas. Tahu kitab Tadribur Rawi, tahu? Tahu kitab Tadribur Rawi? Nggak ada yang tahu. Saya buka. Itu kitab, bukan kitab As-Salam. Akidah Sunusiyah, tahu? Pernah dengar? Ummul Barahim pernah dengar? Mungkin yang pernah di Azhar paham, yang pernah pondok paham, ya. Tapi orang awam paham tak? Kenapa kitab itu diajarkan? Sifat 20. Karena diganti nama dengan sifat 20 orang paham. Tidak ada yang menolak. Padahal sifat 20 itu ilmu hakikat tertinggi. Kenapa boleh orang kemudian mengatakan, oh sifat 20 tak apa? Nah, tidak masalah. Kalau itu tidak boleh. Itu marifat, itu hanya untuk dia tidak tahu. Kita sedang beritahu, dia tolak. Nah, maka seorang alim, seorang dai, dia diuji. Dia diuji dengan kalam-kalam seperti itu. Ya, betul. Jangan buka-buka sembarang. Bagi saya buka sembarang itu jika dia membukanya tanpa dalil dan manhaj. Tapi jika dia buka dengan dalil dan manhaj, dengan qiyas yang tepat, insya Allah orang awam faham. Orang awam tidak lagi berprasangka. Dahulu orang awam takut belajar tasawuf. Sekarang semua menikmati tasawuf. Alhamdulillahirabbil alamin. Justru ulamanya yang takut. Yang mengasah ulama dia takut.
Ya, semoga penyakit-penyakit iri dengki ini bersih dari kalbu ulama. Amin ya rabbal alamin. Karena ulama kalau iri dengki maka dia jadi ulama su. Maka dia syaitan berjubah ulama. Karena yang iri dengki itu hanya syaitan. Iri dengki yang zulmani, yang gelap. Ya. Sayyidina Adam tiada iri dengki pada dirinya kecuali nurani, nur. Sedangkan iblis dalam dirinya ada iri dengki, dan itu iri dengki yang zulmaniyah, gelap. Maka siapakah yang kita ikut? Kakek kita Nabi Adam atau kakekmu syaitan? Azazil, na'udzubillah min dzalik. Maka lihatlah ya dalam Al-Quran, ya, surat Thaha misalnya ayat 122, ketika Sayyidina Adam tergelincir, ya, tapi Allah kemudian pilih dia. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Lalu Allah ijtabahu, itu berarti ada ujian padanya. Dalam memilihnya itu ada ujian berlaku pada dia. Itu ijtabah. Beda dengan ikhtara. Ijtabah maka ada proses filter, proses pembersihan yang Allah lakukan pada hak Sayyidina Adam. Thumma jitaba, dan Allah guna kalimat thumma menunjukkan tulis zaman, lamanya Sayyidina Adam ditempa oleh Allah SWT sehingga dia terpilih. Fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Wahada, dan ia memberi hidayah. Di mana letak hidayah? Di dalam qalbu. Berarti yang Allah siapkan pada Sayyidina Adam qalbunya. Maka orang-orang yang mewarisi nur Sayyidina Adam sampai hari ini, dia mengajarkan ilmu qalbu. Semoga kita dapat nurnya, amin ya rabbal alamin. Dan dikatakan dalam surat Shad pada hak Sayyidina Daud. Sayyidina Daud pun diuji. Ya, Sayyidina Daud ini sudah punya istri 99, masih juga mau nambah satu lagi. Ya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Setelah diuji, dia faham. Sesungguhnya baginya Daud di sisi kami la zulfa, makom yang sangatlah dekat. Wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat untuk kembali. Itu Sayyidina Daud. Semua diuji. Ada yang tidak diuji. Jika tidak mau diuji, jadi syaitan lah, jadi iblis lah. Mau diuji, selamat jadi manusia. Welcome to be human. Ya, betul bahasa Inggrisnya. Marhaban bi an takuna insana. Selamat engkau menjadi manusia. Maka mulai detik ini, mulai malam ini, jangan lagi mengeluh terhadap apa yang berlaku daripada takdir Allah. Apakah itu bentuknya baik, buruk, puji dan hujatan, pulangkan semua kepada Allah, itikadkan ini pasti gerak dari Allah SWT. Ya. Namun jika terlanjur, banyak-banyaklah bertobat. Kita bertobat, kita wirid, bukan lagi mendoakan keburukan orang itu, tapi kita bertanya, ya Allah, betapa lemahnya hamba, baru saja dihujat, sudah marah dan emosi. Ya Allah, betapa penuh penyakitnya diri ini, penuh penyakitnya batin dan nyawa ini, jiwa ini. Sedikit disulut kemarahan, aku kemudian marah, aku kemudian membalas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka wiridnya orang-orang yang diuji, dia kemudian meratapi dirinya yang lemah saat diuji, bukan meratapi dan menyalahkan syaitan. Dan ciri-ciri orang-orang yang kerasukan syaitan, kerasukan jin mudah, baca ayat kursi selesai. Tapi kerasukan syaitan, dia jika salah mencari orang yang dipersalahkan. Jika ini terjadi pada ulama, maka dia cari orang yang salah. Jika terjadi dalam satu majlis, satu pergerakan, suatu jemaah,
maka si jamaah ini akan mencari kawan dia untuk dipersalahkan. Jika terjadi di pergerakan-pergerakan politik, maka si orang ini jika masih boleh menyalahkan partai lain, maka dia salahkan partai lain. Jika tidak, dia cari kawan dia yang kemudian lemah. Begitulah terus, begitulah terus. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, bahwa syaitan berwajah manusia lebih berbahaya daripada syaitan berupa jin. Ya. Dan kita mohon ampun kepada Allah jika selama ini berburuk sangka kepadanya, jika kita yang selama ini menganggap, kenapa saya hidup begini, kenapa hidup saya begini, kenapa takdir saya begini. Semua keluhan-keluhan ini kita katakan, maka bacalah satu kalimat, ya Rabb, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kepada Engkaulah kami mengadukan kerasnya hati kami. Tidak usah bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh, ya. Bahasa lokal pun boleh, ya. Ada dialek-dialek lain boleh lah. Ya Allah, ya, ampunkan diriku, betapa kerasnya hatiku. Itu yang hendak kita kemudian adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ayohal ikhwah, beliau tutup kalimat di sini seperti yang kita sampaikan tadi. Fawhamullahu waliyut taufiq, wa la taqra al-hasida li dhatihi, walakin ista'id billah min syarrihi la min wujudihi. Kama qala ta'ala, wa min syarri hasidin idha hasad, wassalam. Ini yang kita kalamkan tadi, sama persis. Apa kata beliau? Maka pahamilah wahai saudara, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita, taufik berarti hidayah, kesesuaian kehendaknya dan kehendak kita. Wala takrah, janganlah engkau benci kepada orang hasad, kepada sosok dia, wujud dia. Cukuplah ista'iz billah min syarrihi, berlindunglah kepada Allah dari keburukan dia, bukan dari wujudnya dia. Kenapa? Wujud dia Allah yang menghendaki, Allah yang izinkan. Inilah makna min wa min syarri hasidin idza hasad, wassalam. Begitu kata beliau. Dengan ini juga saya cukupkan kajian kita malam ini. Kesimpulannya sederhana, bahwa ujian, cacian, kegagalan, dosa, bahkan semua itu adalah tempaan dari Allah supaya si hamba mengalami tarakki, kenaikan makom, kenaikan kualiti rohani. Semoga kita termasuk orang yang menyadari hal ini, dan setiap hari, setiap saat ada kenaikan-kenaikan rohani, dan Allah ridha kepada kita semua. Ilahana anta maqsuduna, ilahana anta maqsuduna, ilahana anta maqsuduna, wa ridhaka matlubuna. Ilahana anta maqsuduna, ilahana anta maqsuduna, ilahana anta maqsuduna, wa ridhaka matlubuna. Ikuti Allahumma Allah bersama kita. Allahumma Allahumma Allah bersama kita, bersama dalam susah kita, bersama dalam senang kita, bersama dalam lalai kita, bersama dalam ingat kita, bersama dalam ilmu kita, bersama dalam jahil kita, bersama dalam nikmatnya, bersama dalam ujian cabaran, bersama di saat kita jaga, bersama di saat kita tertidur, bersama dan selalu bersama. Tapi tiadalah hamba jika zat yang maha qadim bersamanya.
Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu ma'i. Allah senantiasa memandang. Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu naziri. Ya Allah, pandanglah kami dengan mata pandangan rahmat kasih sayang Engkau. Ya Allah, jangan pandang kami dengan pandangan kemurkaan Engkau. Ya Allah, pandanglah kami dan limpahkanlah cahaya Engkau kepada kami. Ya Allah, wali-wali Engkau, guru-guru kami mengatakan sekali dipandang Allah, selama-lamanya dipandang Allah. Maka ya Allah, fanzurna bi'aini rahmatik. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang Engkau. Karena sekali ya Allah memberi kasih sayang, selama-lamanya Allah memberi kasih sayang. Sekali Allah ridha, selama-lamanya Allah ridha. Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahu syahidi. Ya Allah, 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 ya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, silapnya. Semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, sayyidil thaqalain, jaddil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السر يا رسول